Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, ini kemarin ngirim ini enggak ya? UTS enggak ya? Kayaknya kelupaan deh Pak, ketinggalan. Soalnya di Excelku kok nggak ada. Tak cari-cari kok nggak ada. Coba nanti saya cek filenya lagi ya Pak. Ya, dikirim ke email ya. Oke, baik. Oh, Dinda, iya, nggak nemu ya. TS. Kalau salsa kan udah nggak ada ya. Belum tahu kabarnya Pak, si Salsa apakah masih aktif atau enggak. Tapi dia inian apa sih? Katanya mau nerusin sih. Sama si Fikri Ahmad Mubarok nggak ada ya. Fikri Ahmad itu masuk Pak, pelajaran lain dia hadir. Nah, kalau di pelajaranku ada nggak? Dia enggak ada deh kayaknya. Lah, kemana? Soalnya kalau pelajaran lain dia hadir, mungkin dia kan masuk di semester keberapa, dia susulan gitu Pak. Nah, susulan piye maksudnya? Semacam kayak siapa tuh Gista atau apa gitu. Jadi mungkin di pelajaran ini dia nggak ikut, tapi dia masuk ke semester yang angkatan yang baru Pak. Oh, tapi di absenku ada ya. Mau coba nanti aku tanya lagi orangnya Pak. Iya. Nah, tinggal Mbak Adinda nih yang UTS nih, ditunggu ya. Iya Coba Pak, dicek. mungkin kurang satu kalinya. Yang lain udah. Iya nih, tinggal Mbak Adinda aja. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu yang lainnya ya. 7.10 lah kita mulai. Coba Mbak Dinda dicek lagi yang mata kuliah lainnya, nanti kelupaan juga loh.
Oke. Kayaknya cuma segini aja nih. Mari kita mulai. Sehat ya semuanya ya. Mohon maaf lahir batin dulu dah. Sehat, Pak. Ya, maaf lahir batin semuanya. Ya. Mungkin di awal-awal kuliah ini sebetulnya materi ini panjang ya, banyak. Saya coba kirim lah. Saya tadi coba mau kirim ke e-learning kok nggak bisa diakses. Sebentar. Sambil Bapak kirim ya. Oke. Nah, kayaknya udah sampai ke chatting. Oke, kalau dilihat-lihat memang sebentar. Ini slide-nya banyak sekali. Tapi kenapa ngambil materi mengenai persona? Ya. Harapannya sih teman-teman bisa nanti bisa merepresentasikan output dari salah satu kegiatan kita, yaitu interaksi manusia dan komputer itu bisa bisa sejalan lah gitu ya. Nah, cuma tidak hanya masalah teori saja, ada sedikit-sedikit yang bisa menjadi output dari kegiatan kita. Nah, kalau persona itu kayak lagu ya, terpesona. Persona ya, bukan personal ya. Jadi persona itu sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang memuat rangkuman singkat mengenai karakteristik, pengalaman, tujuan, task, dan kondisi lainnya ya. Jadi menggambarkan sebuah kelompok pengguna yang spesifik. Nah, nanti ada contohnya. Dibuat berdasarkan analisis dan kategorisasi data pengguna secara teliti, bukan dikira-kira. Jadi kalau kita baca misalkan personanya Prof. Ono atau Pak Ono, oh Pak Ono personanya adalah kalau bicara IT dia bagus, bahasa Inggris oke, terus mengenai security juga oke, gitu-gitu ya. Jadi itu personanya. Gambarannya seperti itu. Namun dalam lebih menspesifikkan supaya kita juga bisa mempermudah diri kita sendiri atau kalau misalnya kita kerja misalkan di sebuah perusahaan, misalkan personanya itu lebih ke masalah warna misalkan. Jadi kalau kita bilang warna biru bisa identik dengan beberapa aplikasi misalkan. Jadi kayak mungkin Facebook, terus kemudian Traveloka, nah itu personanya ada di sana. Nah, kemudian kalau kita bicara warna saja, baru kelihatan ya dari tadi ya. Sorry. Nah, ketika warna biru saja, itu tidak menspesifikkan kelompok gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang harus unikkan lagi. Misalkan
biru dan traveling. Nah, itu biasanya clue-clue yang seperti itu lebih mendeskripsikan bahwa lebih lebih menspesifikkan gitu ya. Jadi kalau kita kadang beberapa merek punya logo atau punya kita bicara kalau tadi malam misalnya kita bicara sepak bola, kalau warnanya hitam dan merah, nah itu pasti AC Milan misalnya begitu ya. Kalau Real Madrid identik dengan selalu warna putih, Manchester United identik dengan warna merah. Nah, itulah persona-persona yang ada di kegiatan kita ini. Tujuannya adalah menggambarkan yang realistis dan dapat diandalkan mengenai segmen pengguna untuk dijadikan referensi. Jadi ketika kita diminta membuat aplikasi dan membuat satu referensi, ya bisa nggak bikin aplikasi seperti Gojek. Nah, itu bisa jadi referensi itu. Oh, berarti orang ini mempunyai personanya mungkin warnanya hijau, terus kemudian secara penempatan dan sebagainya itu ada. Nah, ini nanti teman-teman bikin ya. Minggu depan coba dipresentasikan dalam waktu 5 menit. Jadi ini contoh persona seseorang dalam aplikasi ya. Misalkan si Nerdinina ini dia merepresentasikan bahwa dia pecinta buku, istilahnya membaca, entah itu konteksnya apapun. Jadi dia merepresentasikan bahwa ini ya, untuk template sih bebas. Jadi dia merepresentasikan persona dirinya adalah dari sisi aspek demografi, dari sisi umur, lokasinya dia di mana, pendidikannya apa, pekerjaannya apa, familinya apa. Nah, ini juga terkait dengan teknologinya, misalnya dia dengan internet itu excellent. Kalau kita bicara full berarti excellent. Oh, dia juga social network, messaging, games, online shopping, dan sebagainya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ke depan ingin melakukan sejenis presentasi atau meng-apply pekerjaan, nah itu harus bisa merepresentasikan personanya, gitu, sehingga HRD itu bisa melihat dan mengikuti ritme yang ada, gitu. Nah, misalkan Mas Soleh misalkan merepresentasikan personanya adalah saya pemain sepak bola, Pak. Nah, supaya masuk pelatnas, nah, itu Mas Soleh boleh merepresentasikan personanya, gitu ya. Mungkin dengan skill, gitu ya. Kaki kanan excellent, gitu. Apalagi heading oke, gitu. Nah, ini dengan nilai-nilai yang ada di sini. Contoh lagi misalkan siapa ya, Mbak Dinda misalkan. Saya ingin mempersona diri saya sebagai seorang traveler, Pak. Ya wis, sekarang atau selebgram, Pak. Gitu. Selebgram. Nah, kalau selebgram kan berarti ada beberapa informasi
sosial network-nya mungkin jadi excellent juga, internet juga jadi excellent juga, mungkin game-nya enggak, gitu. Nggak tahu kalau online shopping ya, excellent juga apa enggak. Nah, kira-kira merepresentasikannya seperti itu. Ini hanya contoh, template teman-teman boleh pakai manapun sih sebetulnya. Karena kalau ini saya teruskan, ini kita bagi dua ini. Sebentar ya, saya stop share dulu, saya ada contoh. Nah, ini. Ada hubungannya customer persona gitu ya. Nah, ini boleh dibaca-baca juga. Cuma ini sebagai contoh ya. Dia bisa merepresentasikan dirinya sendiri gitu ya. Misalkan customer 2 nama Fahri, 21, status lajang, terakhir SMK, goals-nya apa dan sebagainya. Tapi boleh pakai manapun. Nah, tapi maksudku adalah dicoba dibuat semenarik mungkin gitu, sebagus mungkin terkait dengan personanya. Nah, dalam satu halaman saja boleh pakai PowerPoint atau mau pakai Canva atau yang lainnya. Nah, minggu depan dipresentasikan dalam 5 menit ya. Nanti teman-teman semuanya dapat semua. Personanya mau membranding dirinya seperti apa. Ini contoh lagi, misalkan dia mempersona, misalkan Mary Taylor ini mempersona dirinya untuk aplikasi desain interior, ya. Nah, jadi apa ya istilahnya? Kalau saya memilih sebuah produk atau mungkin sebuah apa ya keinginan, itu biasanya ada landasan tertentu. Misalkan saya pilih mobil, kenapa harus merek A, merek B, merek C, merek D, gitu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman melakukan ini, itu bisa aspek apapun. Misalkan mempersona sebuah makanan, mempersona sebuah apa ya, fashion, macam-macam. Nah, kalau ada yang lain sih silakan aja. Gitu. Nah, jadi supaya ada output gitu ya. Nah, secara tampilan diusahakan sebagus mungkin. Jadi terserah teman-teman mau pakai template yang ada di Google, silakan dipakai kalau ada. Tapi yang jelas cukup satu halaman saja. Mau pakai Canva juga boleh. Nah, saya pengen tahu sebetulnya persona teman-teman tuh kayak apa gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Maksud, mudeng? Paham, Pak. Yang lain gimana nih? Masing-masing orang 5 menit ya. Tuh, jadi begitu juga kalau teman-teman bikin startup. Persona dari si apps itu harus dapat. Kalau mungkin yang sekarang lagi teman-teman kalau misalkan nonton apa Dr. Strange atau KKN Desa Penari, dia punya persona sendiri-sendiri. Yang satu bicara multiverse, yang satu bicara horor, real, menjualnya itu dapat gitu. Nah, sehingga bisa merepresentasikan itu. Nah, ini dicoba untuk merepresentasikan diri sendiri. Nah, saya coba tulis dulu ya.
dulu depan. Present. Oke. Nah, asal muasal konsep persona itu dikembangkan secara informal oleh Alan Cooper, gitu ya. Persona digunakan untuk menginternalisasi mindset pengguna, menjadi pengguna sebagai fokus utama dalam perancangan aplikasi. Nah, kalau misalkan dalam beberapa aspek ya, kalau ini bahasa Inggris, jadi model of user, persona ada beberapa ya. Sebentar, ini. Apa hubungannya IMK dengan persona, Pak? Nah, ini mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu. Nah, dalam membuat apapun konteksnya, gitu ya, teman-teman pasti membutuhkan apa ya, supaya lebih, apalagi ini di dunia teknologi, sekarang semuanya bersentuhan dengan apa ya, inovasi. Nah, apa yang membuat kita berbeda dengan lainnya? Seperti yang saya tadi bilang, kalau kita bicara warna biru dan biru, mungkin orang merepresentasikan oh Facebook atau Traveloka. Tapi begitu kita ada spesifik lagi, oh ini pertemanan atau traveling. Nah itu sudah mengkerucut gitu ya. Nah sehingga saya ada satu case lagi. Nah ini menurutku horor sih. Sebentar ya. Kemarin itu saya di-sharing mengenai ini. Kelihatan nggak ya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Apa itu? Sejenis open recruitment ya? Iya, sejenis open recruitment. Nah, coba lihat sebelah kanan. Ini sih menurutku sebelah kanan sangat kelasnya udah senior banget. Kenapa? Dia mempersona seorang programmer itu bisa semua bahasa. Ya, kayak kita pun sebetulnya mungkin karena kita bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Mungkin ketambahan bahasa Inggris, ketambahan bahasa Arab dikit-dikit. Nah ini kita di semester 4, saya tanya nih, mulai dari poin 4 sampai 12. Pertanyaan saya, bisa semua apa enggak? Enggak. Bahkan mungkin satu pun juga belum tentu gitu ya. Nah, artinya ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini merepresentasikan seorang programmer senior, udah bisa beberapa bahasa pemrograman. Cuma yang menjadi ambigu adalah poin 15. Bersedia mensupport fungsi IT lainnya. Lah ini jebakan Batman nih. Gitu. Saya tidak menyalahkan RSU PKU Muhammadiyahnya ya, tapi mensupport fungsi IT lainnya macam-macam. Misalkan jaringan rusak, memperbaiki
printer, apa lagi ya? Mungkin wifi-nya error atau mungkin apa ya? Servernya error, nah macam-macam lah. Nah, ketika teman-teman itu ketika teman-teman mempersona dirinya sendiri, Pak, saya mempersona diri saya seorang programmer, ya udah apa yang teman-teman kuasai gitu. Misalkan, Pak, saya mau mempersona diri saya seorang desainer, ya udah berarti yang disampaikan di situ Adobe Illustrator excellent, Corel excellent gitu, apalagi ya SketchUp excellent. Nah, sehingga untuk dipilih itu mempunyai probabilitas yang tinggi, ya. Mungkin agak kacau juga sih. Kalau mungkin memilih pasangan hidup pun juga mungkin ada personanya masing-masing. Aduh. Iya, persona Pak, saya memilih dia karena personanya baik, personanya mungkin setelah baik dia wangi Pak, bersih, nah, bisa jadi gitu. Nah, itu membangun persona. Nah, dalam konteks di IMK atau di aplikasi ataupun apapun bentuknya. Nah, karena memang kalau kita interaksi manusia dan komputer, kita bicara sebetulnya dulu kalau ingat di awal-awal di chapter 1, ini kan IMK itu ilmu multidisiplin ya. Kalau kita bilang bahwa Pak ilmu manusia dan komputer itu kalau direpresentasikan ke mungkin animasi bisa, ke aplikasi perkantoran ngetik Word dan PowerPoint sudah bisa. Cuma kadang-kadang terkait dengan mencapai tujuan ke sana itu ada beberapa yang harus diukur gitu. Misalkan, nah kita membangun empati, membangun fokus, berkomunikasi, membuat keputusan, mengukur efektivitas. Nah, maksudnya adalah ketika teman-teman nanti ya atau mungkin yang sudah sering atau sudah bekerja atau punya pengalaman bekerja, nah itu ada perbedaan tipikal ketika misalkan dengan orang-orang misalkan marketing dengan divisi produksi. Itu pasti berbeda. Personanya adalah marketing, pokoknya deal. Nah, sing pusing itu produksi. Misalkan menjual aplikasi, Pak ini kalau di-enter, Aceh itu bisa begini, 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 begini. Pak ini begitu di-enter, ini satu Indonesia begini, begini, begini. Nah, begitu masuk diolah, diproduksi, nah yang orang produksi pusing tuh, mumet itu. Merequirement personanya gitu ya, itu macam-macam. Nah, kalau misalkan kita jualan makanan, ada misalkan bolu. Personanya adalah mungkin empuk, warnanya ada yang coklat, hijau itu pandan, putih itu susu, dan lain-lain. Nah, personanya masing-masing, karena keinginan juga masing-masing. Kadang-kadang juga kita pilih yang, saya pengennya yang sekarang ini macam-macam ya, ada Oreo, ada apalagi rasa Astor misalnya, apalagi rasa macam-macam. Nah, sehingga
sekarang diversifikasi produk itu, coba teman-teman perhatikan nggak, ketika Tokopedia merger dengan Gojek, sudah nemu personanya belum? Jadi bingung kan? Ini larinya mau kemana? Sedangkan mereka sekarang lagi IPO harganya turun, mau dibeli sahamnya gimana, gitu-gitu ya. Karena personanya belum ketemu, ini bisnisnya mau kemana. Tapi ketika berdiri sendiri-sendiri, itu personanya ketemu. Oh, kalau kita bicara Tokopedia, kita bicara e-commerce. E-commerce misalkan terbaik di Indonesia. Qualified. Oh, kalau kita bicara transportasi, aplikasi yang bagus, kita bicara misalnya Gojek. Nah, sehingga membangun fokus, terus kemudian mungkin dalam pembuatannya berkomunikasi antara misalkan seorang engineer dengan tukang ojek, macam-macam gitu ya, sampai dengan membuat keputusan, oke, ini begini. Nah, terus kemudian diukur efektivitasnya, efektif nggak gitu. Nah, dalam dunia IT itu persona itu banyak sekali ya. Kadang level-levelan, tapi kita juga nggak tahu sebetulnya kita mengukur diri kita itu sudah pada level mana. Nah, itu ya. Nah, cuma konteksnya ini hanya beberapa ya. Kalau kita bicara project leader, itu istilahnya pimpinan. Misalkan saya mau bangun rumah, itu pimpronya siapa? Nah, nanti staff-staffnya ya kayak tukang, kayak mandornya, kayak apalagi ya, dibagi ABC gitu-gitu. Nah, itu ada project leader, penanggung jawab. Macam-macam, ada UI designer, ada system engineer, ada copywriter, ada dokumentasi, ada database, ada jaringan, ada sistem administrator, macam-macam. Nah, kalau flashback ke yang tadi, ke kebutuhan programmer yang sangat banyak bahasanya tadi itu kelasnya sudah istilahnya master class lah, apa itu, top of the top gitu. Nah, sehingga ekspektasinya jadi, wah ini kalau saya apply, kira-kira mampu bayar nggak perusahaannya. Nah, itu. Kadang-kadang kita membuat persona tidak luput dari kondisi yang ada itu. Ya. Nah, ini macam-macam. Ini karena beberapa kali persona itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 3 isu. Nah, yang paling berbahaya adalah antar departemen atau mungkin antar pimpinan atau apapun lah. Atau teman-teman pernah bikin baju futsal nggak? Mungkin Mas Soleh pernah ya. Coba dalam mendesain. Pasti banyak kepala dan banyak keinginan toh. Yang satu pengennya begini, yang satu begini. Oh, ditempel logo di macam-macam. Nah, sehingga ketika sudah oke, naik nih ke kampus misalnya. Pak, saya mau bikin kaos futsal, desainnya seperti ini. Oh, jangan. Ini harus begini. Wah, wis ruwet itu. Nah, sehingga di awal itu harus disepakati. Kalau bisa duduk bareng, apalagi misalkan desain rumah, teman-teman, terus kemudian desain cerita. Di sini juga ada sebetulnya, kayak storyboard dan sebagainya. Terus, apalagi ya, narasi, terus macam-macam. Nah,
Sehingga ini tidak dirubah dari kapanpun gitu, sehingga ketika produksi ya wes aman ya, tinggal masalah mungkin lebih apa ya, mungkin estetika, warna dan sebagainya dikit-dikit mungkin ini. Tapi secara holistik ini sudah dapat diterima oleh semuanya, ya. Nah, ini banyak sih. Tadi saya menyampaikan mengenai beberapa hal. Ini saya cepatkan aja. Nah, dalam soal UTS kemarin kan saya pernah menyampaikan mengenai coba diberikan masukan tentang aplikasi yang ada di kampus, ya, macam-macam ya. Terus teman-teman juga pernah saya suruh menjawab, coba tampilkan desain dan mengapa menurut Anda bagus dan sebagainya. Nah, itu apa ya? Sesuatu hal yang tidak bisa kita dapat di mungkin apa ya? Karena itu harus dengan latihan sih, feeling-nya. Feeling-nya itu sudah terasa. Oh, kalau kita bicara di Kementerian A itu mereka konteksnya begini. Oh, dengan swasta begini. Oh, dengan bank begini. Nah, sehingga personanya itu sudah didapat. Nah, lalu kalau kita bikin sebuah aplikasi, sebuah perusahaan apapun, gitu. Kalau mau bikin kaos di mana? Oh, tempatnya Mas Soleh. Oh, kalau mau beli hijab di mana? Oh, tempat Mbak Adinda. Kalau mau bikin misalkan apa ya, aplikasi, oh tempatnya Mas Nuha gitu, atau mungkin tempatnya Mas Rohim, macam-macam gitu ya. Nah, sehingga mindset orang itu sudah ke sana. Nah, karena selalu diimbangi dari itu gitu. Nah, beberapa konteks bisa melalui interview ya. Jadi kadang-kadang teknik ini saya lakukan ketika bertemu dengan klien. Saya interview, Bapak inginnya aplikasi yang seperti apa? Oh, seperti ini. Oke. Output-nya mau seperti apa, Pak? Dan sebagainya. Nah, itu interview ya. Kemudian ada contoh lain nggak, Pak? Nah, coba cek di sini, Mas. Gitu. Nah, itu saya lakukan survei. Oh, ternyata yang dimau Bapaknya, ini hasil interviewnya seperti ini. Oke, setelah udah, itu kita bisa melakukan fokus group discussion, artinya dengan usernya gitu ya. Oh, seperti ini. Nah, ketika nanti diimplementasikan, itu ketika di usability testing itu approve gitu ya. Semuanya sudah dalam kondisi semuanya oke, gitu ya. Sehingga apapun konteksnya, mau makanan kayak, mau apapun kayak, itu oke-oke aja sih. Nah, itu banyak sekali sih. Ini mungkin bisa dibaca-baca, ini Bapak bagi dua aja. Nah, ini contoh-contoh tadi itu. Minggu depan dipresentasikan dalam waktu 5 menit ya. Ini banyak sih. Kita latihan. Present persona to the team, atau mungkin nanti ke kita, ke saya, kemudian nanti kita coba berikan feedback-nya seperti apa. Ya, biar nggak mendidih kepalanya, pelan-pelan aja. Jadi boleh pakai PowerPoint, boleh 1 slide, boleh pakai Word, boleh pakai aplikasi pendukung Canva dan sebagainya, boleh. Ya. Nah, tadi yang di depan itu contoh saja, nggak harus 100%. Tapi kalau mau dicontoh, monggo. Tapi mungkin konteksnya, personanya masing-masing beda ya. Mau mempersona apa dirinya? Seorang suami kah? Ustazah kah?
ustadz, pemain bola, macam-macam. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita nggak usah panjang-panjang dulu. Awal-awal nih. Mungkin Mas Rohim ada pertanyaan? Mbak Adinda? Nggak ada, Pak. Ngerti ya? Mbak Dinda mau persona apa nih dirinya nih? Mau jadi selebgram kah atau apa? YouTuber atau apa? Jadi introvert boleh, Pak. Boleh. Boleh, ada loh contoh introvert itu. Oh, ada. Ada. Coba, tadi saya nemu loh. Sebentar ya. Saya tak Google dulu. Contoh persona introvert. Ada nih, bentar ya. Apa tadi ya? Tadi saya ngeliat loh. Saya introvert, Pak. Nah, ini nih contohnya. Bentar ya. Saya stop share dulu. Mana ya? Nah, personalitinya, nah ini personalitinya dia ada nih. Dia menghadirkan bahwa saya ini introvert tapi kalau setengah kan segini ya. Jadi apa namanya? Ini nih, yang namanya Saina Alkowi. Contohnya nih. Monggo aja sih, mau pilih yang mana gitu. Monggo aja. Nah, ini beberapa contoh persona desain-desainnya kalau mau, kalau enggak ya cari di Google gitu. Template-templatenya. Nah, ini dengan dia memakai apa namanya, kursi roda, dia mempersonalkan terus pandang mundur. Nah, boleh aja. Dia introvert 30%. Boleh, silakan. Tapi kalau nggak mau secara pribadi lebih dalam, boleh apalah berangan-angan gitu. Sebetulnya yang mau pengen Bapak lihat adalah mengintegrasikan mungkin gambar, warna, terus jenis tulisan, terus apa yang mau di-highlight gitu sih. Jadi lebih ke sana. Oke? Gitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini tugasnya. Sama seperti kelas reguler tadi, tak suruh bikin juga. Ini Mbak Adinnya cewek sendiri ya? Iya, Pak. Nggak ada yang mau nambah lagi. Bertahanlah, nak. Di sini lagi. Ini ujian. Ya, Mas Ulin, ada pertanyaan nggak? Atau sudah mudeng nih? Minggu depan per orang 5 menit ya. Sambil nanti materinya sambil diselesaikan gitu ya. Nanti materi yang dari Bapak. Karena itu teks semua itu. Saya yakin Bapak jelasin apa, itu bisa dibaca sendiri itu nanti. Oke? Nah, nih Mas Ulin keluar masuk nih. Takutnya dia nggak ke. Nanti Mas Soleh ya, tolong kasih tahu Mas Ulin ya. Siap, Pak. Saya sudah share di grup, Pak. Ya, sama satu lagi
Mas Fikri tuh, tanyain tuh. Mas Fikri infonya dia nggak ada matkulnya Pak. Oh, nggak ada matkulnya ya? Iya, dia kan anak baru gabung di semester 4. Ya. Ya wis, ini tak warnain nih. Sama Mbak Dinda saya tunggu ya tesnya ya. Sebelum saya submit nih. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, jangan lama-lama. Keburu UAS nanti. Iya, kok bisa sih ketinggalan ada. Ya wes gitu dulu ya. Pelajaran kita kali ini mengenai persona gitu. Jadi silakan dimaknai bahwa segala sesuatu terkait dengan persona branding atau mengidentifikasi apapun konteksnya. Kalau saya mau bawa ke aplikasi bisa, mau saya bawa ke produk bisa, apapun konteksnya ya. Nah, cuma ini harus kita latih. Karena kalau nggak latihan, hanya teori saja ya, agak repot gitu. Dan nanti saya coba untuk membuat menjadi lebih baik ya, artinya supaya nggak dianggap remeh sama yang lain. Saya personanya begini. Tapi apakah boleh mempertahankan? Boleh. Tapi diedit bisa nggak? Ya bisa. Karena kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Personanya harus mungkin dirubah. Oh, itu dosennya galak, Pak. Oh, itu dosennya kalau nerangin susah banget, Pak, dimengerti. Nah, itu personanya masing-masing. Oh, itu dosennya killer, Pak. Gitu. Siapa lagi ya? Dulu kalau matematika itu apalagi mungkin kimia atau fisika sulit-sulit itu dulu itu. Nah itu biasanya dosennya malah semakin sulit semakin galak. Ya wes gitu ya. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Terima ini Mas kasih. Ulin masuk nih, Mas Ulin. Nah nanti Mas Soleh sambung ya sama Mas Ulin ya. Siapa? Ya. Jangan lupa bikin personanya masing-masing. Atau mau mempersona yang lain boleh. Kalau terlalu introvert atau nggak mau kalau majas itu hiperbola ya, nggak mau hiperbola. Yang penting ngerti tekniknya. Ya. Tekniknya bukan menjilat loh ya, tapi merepresentasikan itu gitu ya. Ya wes, izin pamit, selamat sholat maghrib.